Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Sebelum hal lebih dalam kita bahas tentang pengurusan jenazah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bahwasanya seorang muslim itu memiliki kewajiban kepada orang yang meninggal. Yang pertama adalah memandikannya, kedua mengafaninya, ketiga mensolatinya, dan keempat adalah menguburkannya atau memakaminya. Nah, ini pandangan dalam agama Islam itu hal yang sangat diwajibkan atau kategorinya fardu kifayah. Fardu kifayah tentu berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu kifayah itu boleh dilakukan oleh beberapa orang saja, itu dalam satu kampung. Ya, itulah. Nah, mungkin di sini kita akan membahas hal-hal tersebut. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint, menyimak penjelasan guru dan bertanya jawab peserta didik mampu menguraikan dan mengaitkan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Dalil nakli itu dalil logika. Ya, dengan tujuan ada manfaatnya kita mempelajari materi ini. Yang kedua, peserta didik itu mampu mengorganisasikan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Karena dalam Islam itu memiliki ketentuan-ketentuan. Kenapa orang muslim jasadnya harus dimakamkan, dikuburkan? Kenapa tidak dibakar atau dihanyutkan saja? Kenapa harus menggunakan kain mori atau kain kafan? Itu ada ketentuan-ketentuannya. Dan itu sangat penting ya buat kita. Sebagai seorang muslim itu pasti ada hikmahnya. Dan selain itu juga tujuan yang ketiga adalah menguraikan tata cara bertajiah sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu tidak hanya mengatur untuk orang yang hidup saja, untuk menghormati orang yang sudah meninggal dunia pun sekalipun, Islam itu sangat menjunjung tinggi sebuah etika, sebuah adab. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita bertajiah yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat yaitu menguraikan, mengontribusikan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Artinya implementasinya. Dan yang terakhir, dengan mempelajari pengurusan jenazah ini, kita mampu menelaah hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Paling tidak kita harus sadari, inilah pentingnya kita memahami tentang mengafani jenazah. Gitu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 hal, ada tentang materi, video, dan kuis. Ya, yang sebelumnya kita akan bahas tentang materi dulu. Kita klik materi. Nah, Islam itu sangat menghormati baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Maka dari itu, dalam proses pengurusannya pun itu dibedakan antara mayit laki-laki dan mayit perempuan.
sebelum kita masuk materi ini, sebelum kita atau saya jelaskan tentang tata cara untuk mengurusi jenazah mayit laki-laki, ada baiknya saya bahas baik mayit laki-laki ataupun mayit perempuan. Kalau yang meninggalnya mayit laki-laki maka harus diurus oleh orang yang laki-laki, orang muslim yang laki-laki. Kemudian kalau yang meninggalnya perempuan maka yang mengurus jenazahnya atau mayitnya tersebut juga harus orang muslim yang perempuan atau wanita. Apa sebab? Karena dari proses awal, yaitu memandikan, kalau mayit laki-laki yang memandikannya adalah yang perempuan, maka dianggap mandinya itu bukan mandi besar. Makanya di sini dalam Islam memiliki ketentuan. Ada hal untuk memandikan mayit laki-laki atau perempuan itu, satu harus muhrimnya, itu seperti itu ya. Nah, begitu juga biasanya kalau mayit laki-laki atau perempuan sudah dimandikan mandi besar, itu ditambahkan sunnahnya yaitu diudukan. Kalau orang Indonesia biasa diudukan. Tuh. Ya walaupun hanya bagian pardunya saja. Nah, setelah itu tentu kita masuk tahap berikutnya setelah dimandikan, yaitu mengafani jenazah. Nah, di sini jenazah laki-laki itu memiliki ketentuan yang agak sedikit berbeda dengan jenazah laki-laki itu memiliki ketentuan berbeda dengan jenazah perempuan. Ya. Walaupun perbedaan itu tidak banyak, tapi intinya ini menjadi sebuah pembeda, menjadi sebuah hal yang harus kita pahamin. Memang dalam beberapa hal baik mayit laki-laki dan mayit perempuan di setiap negara itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam arti metode tambahannya, namun tidak keluar dari koridor yang diajarkan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Oke, sini mungkin lebih dalamnya lagi kita bahas beberapa hal tentang mayit laki-laki. Kalau mayit laki-laki itu caranya yaitu siapkan 7 helai tali pengikat. Ini bisa 7, bisa 5, atau bisa berapa saja yang sesuai ya dengan kondisi tubuhnya mayit tersebut. Yang kedua yaitu bentangkan 3 helai kain yang akan menutupi tubuhnya, minimal 3 kalau mayit laki-laki. Kalau seandainya mayit berbadannya besar boleh ditambahkan, berarti hitungannya lebih baik itu ganjil antara 3 atau 5 gitu ya. Dan itu cara menjembreng itu, kalau menjembreng bahasa Indonesianya apa itu? Saya lupa. Menggelar. Menggelarnya itu bukan berarti ditumbuk-tumbuk, tapi agak sedikit ngegeser. Karena gini, kain yang digunakan adalah kain mori atau kain kafan. Rata-rata kain ini lebarnya hanya sekitar 120 cm atau 1 meter 20 cm. Nah, tentu kalau mayitnya besar ini nggak akan cukup gitu. Makanya dijemberkan agar melebar gitu ya. Ya, seperti itu. Terus langkah yang ketiga, di atas bentangan kain sarung atau izar atau kain mori yang akan menutupi pusar ke bawah. Nah, itu dibentangkan. Kain izar itu kain rompi atau baju dalam. Terus kemudian yang keempat, di atas izar bentangkan gamis untuk menutupi tubuh bagian atas. Nah, ini baju kalau kita bilang ya, baju dan sarung boleh seperti itu ya. Kemudian di atas gamis bentangkan kerudung atau imamah. Nah, kalau mayit laki-laki itu menggunakan imamah, mungkin lebih simpelnya
imamahnya ini bukan yang digulung-gulung di atas kepala, tapi model imamah orang Jawa, yaitu seperti belangkon, semodel seperti itu. Nah, ini dia itu lebih tipis ya. Kemudian yang keenam, letakkan mayit. Yang ketujuh, memulai pakaian izar atau gamis dan khimar pada mayit. Yang kedelapan, pakaikan 3 helai kain yang menutupi sejujur tadi. Nah, ini bisa 3 atau 5. Yang kesembilan, ikatkan seluruh talinya. Dan yang terakhir, membaca doa. Gitu, dengan harapan ini menjadi manfaat untuk si mayit. Oke, next kita lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang mayit perempuan. Di awal tadi sudah saya katakan, kalau mayit perempuan itu sebenarnya tidak jauh berbeda proses pengafaninya, yaitu hampir sama dengan mayit laki-laki. Tuh, sebenarnya hampir sama. Cuman di sini ada perbedaan saja, yaitu dari segi kain yang digunakan. Kalau perempuan itu minimal 2, tadi kalau laki-laki itu minimal 3 gitu. Kebalik ya? Ya, insya Allah benar ya gitu. Adapun, nah itu yang perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yaitu poin yang ke nomor 5. Di atas gamis bentangkan kerudung. Nah, tadi kalau perempuan, kalau laki-laki itu modelnya imamah seperti orang Jawa, ya, belangkon orang Jawa. Kalau perempuan ini modelnya kerudung biasa, seperti itu. Jadi posisinya nanti akan sedikit terbalik. Kalau imamah itu modelnya segitiga sama kaki. Nah, kalau perempuan itu sebaliknya seperti itu ya, karena dia modelnya kerudung ya gitu. Ini itulah hal yang menjadikan pembedaan proses dari pengafani jenazah laki-laki ataupun perempuan ya gitu. Nah, di sini ini kita back dulu. Nah ini makanya di sini perbedaannya. Oke ya. Nah, oke, itu aja yang jadi perbedaan. Mungkin lebih jelasnya kita akan menonton sebuah video bagaimana cara mengurusi jenazah laki-laki dan perempuan. Oke, ini videonya, kita kembali ke home. Kita tonton video ini ya. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan,
siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan bersama-sama di kelas agar kita lebih mudah memahaminya. Kalau cuma sekedar mendengar atau melihat sebuah teori, ya biasanya kita masih mengambang dalam pikiran kita. Nah, lebih enaknya lagi kita praktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah. Next, berikutnya, terima kasih. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.